Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini sebelum kita memasuki materi pelajaran jadi anakku saya persilakan dulu sebelum kita memasuki materi untuk menyiapkan temannya ya. Baru kita memasuki materi ya. Siapkan temannya, baru setelah itu bacakan doa, baru menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Baru kita masuk ke inti materi ya. Itulah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi, kita bersama-sama bacakan doa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Doa selesai. Jadi ya, anak sekalian, kita tadi sudah membacakan doa, jadi kita memulai. Jadi untuk pada siang hari ini saya cek kehadiran anak-anak ya. Apakah yang ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu baiklah saya memulai materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya, jadi materi pertama adalah kita belajar tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri dan jenis tes deskripsi. Jadi ya, anak-anakku sekalian perlu memahami ya apa itu pengertian dan tujuan dan ciri-ciri tes deskripsi nanti ya. Untuk ciri pengertian tes deskripsi yaitu pertama, menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat atau mendengar atau merasakan ya, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis ya. Itulah pengertian daripada tes deskripsi. Nah, yang kedua, tujuan tes deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga apa yang dapat kita lihat atau apa yang dapat kita dengar mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan oleh si penulis tersebut. Ya, itu adalah tujuan tes deskripsi. Sedangkan ciri-cirinya ya, ciri-ciri tes deskripsi adalah menggambarkan atau memaparkan secara jelas dan terperinci. Ya, itu adalah ciri-ciri jenis-jenis tes deskripsi ya, anak-anak sekalian. Sudah paham itu? Ya, jadi yang terakhir adalah jenis-jenis tes deskripsi. Jenis-jenis tes deskripsi itu ada 5 macam. Ada 5 macam ya. Yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga adalah persuasi, yang keempat argumentasi, yang kelima adalah narasi. Ya, jadi inilah tadi susunan yang keempat dari jenis-jenis tes deskripsi.
Ya. Nah, itu pengertiannya ya. Pertama tadi saya sudah jelaskan tadi pengertiannya ya. Pengertian daripada tes deskripsi. Yang kedua, tujuan tes deskripsi ya, saya sudah jelaskan tadi. Nah, yang ketiga, ciri-ciri tes deskripsi. Ya, yang pertama itu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, suatu, ya, objek, tempat, suasana, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri tes deskripsi. Yang kedua, melibatkan panca indera. Apa kira-kira itu panca indera? Yang mana itu termasuk panca indera? Ya, panca indera, penglihatan, perasaan, ya. Nah, itu adalah termasuk golongan panca indera, ya. Jadi apapun misalnya kita gunakan panca indera misalnya, coba deskripsikan di luar apa yang Anda sedang rasakan. Contoh misalnya ya, itu adalah termasuk golongan panca indera, ya. Yang ketiga, membaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas. Apa yang sedang dibahas dalam tes tersebut. Jadi ya seolah-olah misalnya anggaplah kita rasakan misalnya, kita harus ekspresikan itu apa yang Anda alami. Apakah misalnya kita rasakan di suatu indahnya pemandangan ya, atau di taman wisata, kita harus deskripsikan itu semuanya. Artinya apa yang dapat kita rasakan ya, itulah gambarannya ya. Sekarang yang keempat, memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci. Ya, itulah ciri-ciri yang keempat. Yang kelima adalah lebih banyak menggambarkan kata sifat, lebih banyak menggunakan kata sifat. Ya, itulah tadi yang terakhir dari jenis-jenis tes deskripsi tergolong pada 5 poin ya. Yang pertama deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga persuasi, keempat argumentasi, 5 narasi ya. Dan aku sekalian sudah berapa semuanya tadi? Ya, jadi insyaallah nanti materi selanjutnya selesai kita bahas, kita ada tugas nanti ya. Silakan diperhatikan. Ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tes deskripsi. Ya, jenis-jenisnya lagi ya. Ada tergolong 3. Tadi itu adalah jenis-jenis tes deskripsi ada 5 itu. Yang sekarang ada tes deskripsi itu ada 3 macam. Bukan ya, ada objektif dan ada subjektif dan ada spasial. Spasial ya, ada spasial. Contohnya merupakan tes yang berisi gambaran sesuai apa adanya. Contoh, ya, di dalam tes tersebut penulis mendeskripsikan buah mangga sesuai dengan apa adanya. Ya, misalnya Anda bisa mengambil sesuatu misalnya. Contoh, ya, Anda buah misalnya atau mangga, Anda bisa membuat deskripsinya dia apa saja misalnya. Yang penting kita harus menggunakan kalimat itu harus efektif bahasanya ya. Tulisan bahasanya itu. Jadi yang kedua adalah tes deskripsi subjektif. Jadi subjektif itu ya adalah merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif tes deskripsi subjektif. Jadi ini tadi yang pertama kebalikannya daripada yang kedua ya. Tes deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari tes deskripsi objektif. Dan tes deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan sesuatu apa yang dilihat dan apa yang dirasakan ya. Anda mengulangi, tergantung apa yang Anda lihat atau Anda rasakan, ini bisa kita berikan deskripsinya ya. Sedangkan contohnya adalah di dalam tes tersebut penulis mendeskripsikan seorang gadis menurut opininya atau pendapatnya saat bertemunya dengan gadis tersebut. Nah, itulah sebagai contoh tes deskripsinya ya. Untuk ketiga, tes deskripsi spasial yaitu dibuat berdasarkan ruang dan waktu.
berdasarkan ruang waktu ya. Jadi ini menceritakan tentang ruang waktu. Contoh, misalnya bagaimana di sekeliling lingkungan sekolah kita. Anda coba Anda deskripsikan, apakah misalnya di tentang masalah WC ya, bagaimana Anda deskripsikan di situ ya. Itu di deskripsi ketiga. Contoh di dalamnya tersebut penulis mendeskripsikan atau menggambarkan suatu rumah dengan menggambarkan setiap sudut ruang. Artinya kita deskripsikan masing-masing misalnya semuanya itu ya, semuanya harus kita deskripsikan. Jadi materi yang ke deskripsi itu ada 3 ya. Jadi ada 3 pembagiannya dan begitu juga contohnya. Ada pertama ada deskripsi objektif, yang kedua tes deskripsi subjektif, yang ketiga tes deskripsi spasial. Nah, jadi masing-masing ada tesnya dan ada contohnya. Jadi Anda nanti dalam pemberian tugas Anda bisa membuat deskripsinya ya. Contohnya tidak ada bayangannya, jadi Anda sudah mengerti semuanya. Jadi nanti saat ada tugas yang kasih dibuatlah deskripsinya ini tentang misalnya deskripsi objektif. Deskripsi subjektif masing-masing kelompok nanti ya. Jadi sekarang ini materi sudah sampai ya. Jadi saya bertanya kepada aku, apa ada yang kurang mengerti? Bagaimana? Semuanya? Jadi ya. Jadi sekarang aku untuk materi selanjutnya saya bagi untuk per kelompok. Kita memasuki untuk kembali per kelompok ya. Cukuplah 3 kelompok 1 dan kelompok 2, 3. Coba di atas tempat. Ya, jadi semuanya bagi tugas per kelompok. Kita ini kan sudah ada yang sudah jelaskan, kamu jelas semuanya. Apa itu objektif ya. Silakan buat deskripsinya. Contohnya ya, kan tadi saya sudah berikan bayangan ya, kita sudah bayangannya. Jadi Anda buat sendiri yang lain, buat sendiri yang lain, mengerti? Ada 3 ya contohnya. Jadi silakan, misalnya kalau tadi materi bangga, silakan buat materi yang lain, buat deskripsinya. Sudah ada contohnya, benar sekali ya. Silakan jaga dulu. Untuk 1, untuk 2, untuk 3. Masing-masing buat tugas. Buat deskripsi ya. Buatlah deskripsi dari objektif dan subjektif dan spasial. Siapa kira-kira yang kelompok 1? Kelompok 1 objektif ya. Objektif. Yang kelompok 2 itu adalah subjektif. Kelompok 3 spasial. Nah, jadi satu ada tugas ya. Dia akan buat deskripsinya itu. Tadi kan sudah di atas itu sudah dijelaskan. Kan sudah cari di atas ini bisa diganti buat lagi materi yang lain. Contoh yang bisa dibuat sebagai deskripsi ya. Sudah paham semua tugas kelompok ya. Pertama kelompok 1 tugas objektif, kelompok kedua subjektif, yang ketiga spasial. Silakan masing-masing kelompok membuat tugas.
Sudah sekali lagi kurang lagi. Jadi sudah jelas tadi ya, silakan buat deskripsi baik daripada tadi itu ya, bisa diganti ke bahasanya. Ya. Jadi berdasarkan kita nanti per kelompok itu ya, masing-masing pertahankan kelompoknya. Ya, ada sendiri. Dan masing-masing kan itu ya. Jangan satu orang saja. Bukan ini kan dan saya yang tadi ada contoh orang kreasi, ada contoh pemaparannya ya. Yang bisa diganti saja di kita di sini. Sini ini lewat ini. Dan tadi sini gambarannya misalnya contoh di dalam case tersebut menulis isikan buah mangga itu dengan apa adanya, ya. Itu dengan apa adanya. Jadi diganti saja itu. Misalnya buat yang lain, nah buat yang lain. Bisa diganti, bisa diganti. Bisa diganti perasaan.
Mengembangkan kemampuan kita kan misalnya jangan yang biru karena kan sudah ada contohnya kita buat sendiri juga belajar kita bisa berkembang buat terima atau di sini dan itu risiko
hanya cuma yang biru, tidak ada perkembangan ya. Harus belajar untuk membuat deskripsi bagaimana ini ya. Iya, Pak. Eko. Kedua, ya jalan itu.
Sebenarnya itu berapa yang saya mau kami pertama? Jadi ya, anak sekalian, jadi silakan dulu dikoreksi dulu ya, dilihat dulu. Perhatikan dulu, sudah dulu.
Oke, sudah selesai semua? Ya, selesai semua? Sudah tiga bagaimana? Selesai juga? Kedua? Satu selesai juga? Jadi ya, karena tugas kelompok kita sudah selesai semua mengerjakan tugas ya. Siapa di antara tiga kelompok yang bisa dulu memaparkan tugasnya, kelompoknya? Siapa kira-kira yang bisa? Kelompok tiga. Coba dulu ya, kelompok tiga di situ mengenai tentang spasial ya. Deskripsi tentang deskripsi spasial apa itu? Deskripsi. Coba berdiri saja di tempatnya, berdiri saja. Tempat saja ya, berdiri. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 3 tentang deskripsi spasial. Ruangan berukuran 17 meter dan 10 meter. Ini sangat layak untuk menikmati dirinya. Ini bertulang ke atas, ruangannya terletak dan membuat sangat nyaman untuk kembali. Bahkan untuk berdua atau bertiga tidak ada yang membatasi. Menambah 1-2 kasur besar dan ruangan menuju dapur dan ada kompor dan alat memasak lainnya di pojok sebelah berdampingan dengan pintu yang menuju kamar mandi. Ya, jadi ya, kalian semua tadi ya, kelompok 2 dan kelompok 1 sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 3. Oke ya, dari pertanyaan tadi dari tes deskripsi spasial itu adalah ya yang menentukan hari 2 dan 4 ya. Dari itu ya, jadi oke, coba tentang yang dulu untuk kelompok 3. Karena selanjutnya untuk kelompok yang mana lagi yang bisa tampil? Kelompok 2. Jadinya tes deskripsi subjektif. Nah coba keras suaranya, keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks deskripsi subjektif. Tidak lama dengan rasa penasaran, coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di samping kananku ada seorang gadis kecil berambut panjang, menarik hatiku sambil melirik. Dia membuatku semakin penasaran. Rasanya aku mengenalnya, tapi gimana? Ya, tadi ya sudah mengumpulkan kelompoknya, kelompok 3 dan kelompok 2 ya, sudah mendengar tadi ya. Oke ya, untuk kelompok 2 tadi silakan berikan tentang yang mulia. Jadi masing-masing sudah mengerti ya tentang tes deskripsi ya, masing-masing kelompok Anda masing-masing. Coba kelompok 1 dari tes deskripsi objektif. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras suaranya, keras suaranya. Saya Tiara dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Contoh tes deskripsi objektif. Buah pisang merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Kulit buah ini awalnya berwarna hijau. Ketika sudah matang, warna kulitnya berubah menjadi warna kuning. Buah ini digemari di semua kalangan. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati ketika matang, buah ini juga bisa dinikmati ketika masih muda dengan cara membuatnya menjadi pipisan.
Inilah hasil kerja kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 3 dan kelompok 2 saling mendengarkan ya. Itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 1. Oke, terima kasih banyak ya, dan berikan kita ya. Jadi di antara tadi yang materi yang terakhir itu Anda sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan dan sudah dipahami ya sebagian untuk apa itu subjektif, objektif, dan apa itu spasial ya. Jadi Anda sudah bisa membuat deskripsinya masing-masing ya, dari bisa ya. Jadi yang materi yang akan datang nanti, kalian sudah bisa ada bayangan ya, bisa membuat deskripsi tentang wisatawan nanti misalnya materi-materi selanjutnya ya. Jadi Anda sudah paham ya, sudah ada bisa mengembangkan pokok kalimat. Ya, jadi itulah tadi tentang pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Untuk materi selanjutnya ya. Jadi sebelum kita menutup materi ya. Jadi, materi pertama dan materi terakhir tadi saya sudah paparkan ya masing-masing kelompok ya. Dan aku sekalian pasti sudah memahami sampai tadi apa materi pertama dan materi kedua dan materi terakhir ya. Sudah paham teman-teman ya. Jadi untuk tugas kedua ya, masing-masing ya, tugas individu ya. Jadi membuat apa materi tadi ya untuk membuat kesimpulan ya. Sebelum kita tutup, kita membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan apa? Kesimpulan materi dari pertama sampai terakhir. Kamu boleh berkata sampai terakhir. Silakan Anda buat kesimpulan itu. Buat kesimpulan dari semua materi tadi ya. Silakan masing-masing kelompok buat ya. Kerjakan itu, membuat tugas masing-masing kelompok. Bagi individu. Jadi orang ya, silakan kerjakan. Buatlah kesimpulan. Apa materi pertama tadi sampai materi yang terakhir, silakan kesimpulan. Ya. Nah jadi ya, Anda sudah mendengarkan semua tadi apa yang saya sudah jelaskan mulai dari materi pertama dan materi terakhir. Jadi untuk materi selanjutnya ya, sebelum kita tutup materi ya, Anda harus membuat kesimpulan. Sudah paham yang dimaksud dengan kesimpulan? Masih mengerti? Apa materi pertama? Materi pertamanya apa? Keduanya apa ya? Sampai terakhir itu baru kita buat kesimpulan ya. Dari yang pertama pengertian tes deskripsi. Apalagi ya? Silakan Anda buat kesimpulan ya. Sudah mengerti? Ya silakan buat masing-masing orang ya. Per individu buat. Silakan kerjakan ini. Jadi itu adalah lembar sebagikan tadi ya, sebagikan ya, sudah berikan lembar kerja siswa KPD ya. Jadi silakan dikerjakan di sini ya, kerjakan saja di sini, kerjakan di sini, kerjakan ya. Masuk kelompok 1 sudah berikan KPD. Ya. Misalnya dia bisa baca semua itu. Buatlah kesimpulan dari materi pertama sampai materi terakhir. Buatlah kesimpulan. Ya, yang terakhir itu materi pertama kita simpulkan itu. Tidak bukan itu kan? Iya. Atau Anda buat di bukunya. Kalau kita saja tapi ini ya. Ya jadi
Kemudian menjadi pertama sampai terakhir itu apa tadi yang saya jelaskan ini ya? Apa yang tadi saya jelaskan itu silakan buat kesimpulan. Buat kesimpulan apa menjadi pertama sampai terakhir apa tadi ya? Buatlah kesimpulan. Jadi deskripsi apa misalnya di situ? Coba buat kesimpulan semua. Apa masih di situ? Coba buat di situ ya. Kesimpulan. Buat kesimpulan sebelum kita untuk akhirnya pelajaran kita pada siang hari ini. Buat itu, buat kesimpulan. Saya kerjakan aja saling per orang itu buat kesimpulan. Boleh ya tapi nggak juga kita dia mau ini bersama sampai terakhir ya. Buat ini kesimpulan bagi pertama sampai terakhir.
Masing-masing kan ya, masing-masing kan ya. Masing-masing kerja ya. Jangan cuma satu teman yang kerja. Jadi masing-masing paling di situ. Kemudian dia tulis nama ya, tulis nama ya, dari bukunya itu selesai. Tulis nama ya. Semuanya tulis nama dan selesai.
kapan dikirim? Bu, kapan dikirim? Kapan dikirim? Ya, kita waktu besok. Besok kali kirim. Kurang yang buang yang ada potong sedikit yang ini boleh nggak masuk dari sini ini boleh terang boleh terang pada uang terakhir kalau dia semua lalu orang masing-masing kelompok ya, per individu ya. Orang itu harus kerjakan itu 2 bulan ya. Di waktu tidak akan lama lagi. Ini tadi ada film pertama, kemudian juga silakan dikumpulkan semuanya. Bukan semuanya. Bisa ada yang saya jalan. Bukan semuanya masih pertama kedua kita masih pertama. Selanjutnya itu namanya membuat kesimpulan. Siapa yang selesai? Sudah ada? Kami mau ini tuh. Semua isinya. Dan berapa lagi? Mbak? Ini berapa?
Kedua. Apa? Berapa lagi? Gimana, sudah selesai semua? Hah? Nah, jadi ya silakan kumpul tugasnya. Nah, jadi itulah tadi ya dari materi pertama dan sampai materi terakhir kita sudah memberikan kesimpulan ya sebagai materi penutup ya. Anda sudah menyerahkan semua tugasnya. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Silakan. Oke.